Halo semua, balik lagi bareng gue Ujang di channel YouTube Kotak Game. Ngomongin PC gaming atau PC high performance pada umumnya tuh gak cukup cuma ngelihat dari prosesor, GPU, dan RAM aja nih. Ada faktor penting yang harus diperhatikan juga, kayak motherboard. Ini penting banget karena motherboard bakal jadi komponen yang menghubungkan semua part high-end tadi. Nah, kita bakal bukti nih ke lu semua, kenapa PC high-end itu harus pakai motherboard yang high-end juga. Pakai motherboard yang satu ini, ROG Crosshair X870i Hero. Tapi seperti biasa nih, sebelum lanjut jangan lupa buat klik tombol subscribe dan nyalain juga lonceng notifikasinya, biar lu nggak ketinggalan info paling update yang ada di channel YouTube Kotak Game. Spek singkat motherboardnya bisa lu lihat di tabel berikut. Nah, terus ini spek testbed yang kita pakai buat pengujian si motherboard ini. Nah, kita ngomongin desainnya dulu nih. Secara desain ini khas banget ya, motherboard seri flagship dari ROG. Form factornya ini ATX 30,5 cm x 24,4 cm. Masih bawa tema warna hitam dengan PRM heatsink yang gede banget nih. Hampir keseluruhan bodinya ini tertutup cover yang berfungsi juga sebagai cooler. Termasuk bagian belakangnya juga nih, yang tertutup sama backplate. Selain ROG Crosshair X870i Hero, kita juga ada nih TUF Gaming X870 plus Wi-Fi buat lu yang nyari opsi lebih terjangkau. Terus juga ada ProArt X870i Creator Wi-Fi kalau lu emang lebih fokus ke estetika dan produktivitas kreatif. Nah, ngomongin port nih, motherboard yang satu ini juga portnya banyak banget. Di bagian belakangnya ini, di back panelnya ini ada 2 USB 4 Type-C 40 Gbps, terus ada 2 USB Type-C 10 Gbps, dan ada 6 USB Type-A 10 Gbps. Buat port Ethernet atau port LAN-nya ini dia ada dua, yang satu 5 GB, yang satu 2,5 GB. Jadi lu tinggal pilih aja nih sesuai kebutuhan. Terus juga dia udah pakai Wi-Fi 7 dan Bluetooth 5.4 dengan Asus Wi-Fi Q antena. Untuk lengkapnya bisa lu lihat di tabel berikut. Lanjut buat yang onboardnya nih, ada ProCool 2 Power Connector. Ini buat ngalirin daya ke si prosesor ya. Terus ada 8 pin PCIe Power Connector. Ini buat nge-support 60 watt power delivery Quick Charger 4 Plus ya. Ada juga USB 20 Gbps USB Type-C. Ini yang tadi bisa ngalirin 60 watt power delivery atau Quick Charge 4 Plus. Terus ada 2 kali PCIe 5.0 x 16 yang udah pakai teknologi PCIe Q Release Slim. Ini yang buat GPU ya. Terus juga ada 5 M.2. Ini konfigurasinya itu 3 M.2 2280 PCIe 5.0 x 4 sama 2 M.2 2280 PCIe 4.0 x 4. Nah, untuk slot lengkapnya ini bisa lo lihat di tabel berikut. Nah, ngomongin fitur yang ada di motherboard ini ya, fitur utama yang bakal notice banget adalah Asus AI Intelligence. Ini mencakup AI overclocking yang fungsinya itu menganalisis CPU dan pendingin yang kita punya untuk memprediksi, terus ngasih konfigurasi optimal nih yang bisa ngeboost performance si PC ini. Nah, nilai prediksi ini dapat diterapkan secara otomatis atau digunakan sebagai dasar untuk eksperimen lebih lanjut. Jadi canggih banget si AI-nya ini, coy. Terus ada AI Non-Throttling 2. Jadi ini fungsinya itu ngegabungin dua teknologi canggih buat mengoptimalkan jaringan di si motherboard ini. Buat mastiin semua koneksinya lancar dan tetap di kecepatan penuh Wi-Fi 7. Terus ada AI Cooling 2. Ini fungsinya kurang lebih buat ngurangi suara kebisingan di kipas saat si PC yang pakai motherboard ini tuh dalam keadaan full load. Terus juga dia bakal konstan memantau temperatur CPU buat ngatur kecepatan kipas secara otomatis agar tetap optimal, coy. Yang menarik banget dari ROG Crosshair X870i Hero ini adalah fitur Easy PC DIY. Pertama ada M.2 Q Release. Ini fungsinya mempermudah kita nih saat proses lepas pasang SSD NVMe utama. Fitur ini membuat kita tuh bisa masang SSD di slot utama tuh tanpa perlu alat tambahan lagi, coy. Tanpa ada baut-bautan juga, tanpa ada obeng juga. Kedua ada M.2 Q Slide. Ini semacam pengunci SSD yang kerjanya tuh di slide. Fitur itu mempermudah kita buat masang SSD NVMe yang ukurannya lebih pendek kayak 2230 tanpa baut tambahan. Yang ketiga ada M.2 Q Latch. Ini juga mempermudah pasangan SSD NVMe tanpa alat tambahan dan nggak pakai baut sama sekali. Beneran easy banget, coy. Keempat ada PCIe Slot Q Release Slim. Ini bikin kita jadi gampang banget nih lepas pasang GPU di slot utama dan slot kedua. Beneran tinggal cabut aja nih tanpa harus tekan kuncian ataupun tombol khusus. Nah, selain 4 fitur utama tadi, ada juga fitur-fitur yang memang udah lama ada di motherboard flagshipnya ROG, kayak Q antena, Q LED, start button, Q code, clear CMOS, dan BIOS flashback. Yang jelas semua fitur tadi itu mempermudah banget ya dalam proses perakitan PC pakai motherboard ini. Nah, buat konektivitas wirelessnya seperti yang udah gue sebutin di awal, dia ini pakai Wi-Fi 7 dan Bluetooth 5.4 yang udah modern banget. Terus juga buat port LAN, motherboard ini punya 2, jadi lengkap banget nih. Buat urusan audio, ROG Crosshair X870i Hero ini pakai kombinasi Supreme FX plus Dolby Atmos. Terus buat konektor audio yang ada di back panelnya ini udah pakai gold plated. Pokoknya mewah banget nih, semua kebutuhan kayak gaming, musik, ataupun film udah bisa di cover.
Buat software bawaannya ini ada Armoury Crate buat config power mode, RGB, dan lain-lain. Terus juga ada Asus Driver Hub nih. Ini fungsinya buat mempermudah download driver yang kompatibel sama si motherboard ini. Ngomong-ngomong soal performa nih, motherboard ini hadir dengan konfigurasi PowerPace 18+2+2 yang memang didesain untuk mengangkat prosesor high-end kayak AMD Ryzen 9 9950X yang bakal kita pakai buat nguji motherboard ini. Terus juga soal overclocking nih, di ROG Crosshair X870i Hero ini punya fitur OSI yang lengkap banget dan canggih, udah pakai AI juga. Singkatnya si AI ini tuh bakal ngebaca banyak banget ya variabel data termasuk kemampuan CPU cooler. Makanya kita pakai cooling ROG Strix LC2360 ARGB yang memang punya kemampuan bagus banget nih buat menaklukkan prosesor kelas high-end. Nah, dari sana si AI itu bisa nentuin seberapa tinggi clock speed yang bisa dicapai, termasuk seberapa besar power yang bakal dibutuhin sama si prosesor. Ditambah lagi ini manfaatin Dynamic OSI Switcher. Jadi ketika PC butuh performance all-core yang tinggi, maka profile OSI yang hidup adalah yang dibuat sama si AI. Tapi ketika PC cuma butuh single core atau single thread aja, maka yang aktif adalah AMD PBO atau Precision Boost Overdrive. Semua perpindahan profile OSI ini otomatis dijalanin sama si AI. Jadi makanya easy banget. Gak cuma fitur OSI prosesor aja nih yang lengkap, buat OSI RAM juga ini lengkap banget. Apalagi ini udah pakai Nitro Fat DRAM teknologi yang bisa bikin ngebut transfer sinyal dari RAM ke prosesor. Jadinya bisa ngeboost frekuensi RAM lebih tinggi lagi. Buat aktifin AI overclockingnya juga gampang banget. Opsi pertama tuh bisa lewat Armoury Crate. Nah, opsi kedua bisa lewat BIOS. Tanpa berubah basa-basi lagi, langsung aja nih kita tes motherboard ini. Prosesornya kita pakai Ryzen 9 9950X, GPU-nya pakai ROG Strix Radeon RX 6800, RAM-nya 2x16GB DDR5, dual channel yang running AMD Expo 2 6000 MHz, dan storage-nya kita pakai NVMe 1TB. Buat software benchmark sintetisnya kita bakal pakai Cinebench R23, 3D Mark, dan Geekbench 6. Ada dua mode nih yang bakal kita uji, mode default dan mode AI overclocking. Ini hasilnya. Bisa dilihat cukup jelas ya, cuma satu klik aja nih buat nyalain AI overclocking, kita bisa dapat peningkatan performa yang menarik banget. Bener-bener mempermudah banget nih buat dapetin performa lebih. Tapi apakah performa yang lebih tadi itu punya impact sama performa gaming? Mari kita tes juga nih. Gamenya pakai Cyberpunk 2077, Shadow of the Tomb Raider, Forza 5, dan Black Myth Wukong buat game AAA-nya. Terus buat e-sportnya kita bakal pakai Dota 2 dan Valorant. Ini hasilnya. PC testbed ROG Crosshair X870e Hero ini bisa jalanin game apapun tanpa ada kendala sama sekali, dan FPS yang didapat juga tinggi banget coy. Terus gimana nih clock speed sama cooling sistemnya? Di mode AI overclocking, clock speed single core bisa nyampe 5,7 GHz dan multicore-nya ada di angka 4,8 GHz all core. Terus buat temperatur PRM motherboard tertingginya cuma nyampe 52 derajat Celcius. Nah, ini perbedaan paling mendasar antara motherboard low end sama motherboard high end ketika berurusan sama prosesor high end kayak AMD Ryzen 9 9950X. ROG Crosshair X870i Hero ini didesain untuk bisa memaksimalkan performa dari prosesor kelas tinggi yang butuh power gede tanpa terlalu membebani VRM. Oke, kesimpulannya nih. Paket PC pakai prosesor dan GPU high-end emang kudu pakai motherboard high-end juga, biar performanya itu maksimal coy. Tapi nggak cuma soal performa aja nih. Motherboard high-end juga punya banyak banget fitur yang bisa lu manfaatin. Kayak ROG Crosshair X870i Hero ini, ada Asus AI Intelligent, yang dimana banyak fitur yang dijalani secara otomatis oleh si AI, kayak AI overclocking. Selain itu juga banyak slot ekspansi dan port yang jadi kelebihan ROG Crosshair X870i Hero. Motherboard ini tuh bener-bener bisa memeras performa dari Ryzen 9 9950X yang kita kombinasiin sama RX 6800 dengan maksimal coy. Selain ROG Crosshair X870i Hero, Asus juga masih punya TUF Gaming X870 Plus Wi-Fi dan ProArt X870i Creator Wi-Fi. Jadinya lu masih punya opsi yang bisa disesuaikan sama kebutuhan lu. Jadi motherboard yang ganteng satu ini cocoknya buat siapa nih? Jelas ya, ROG Crosshair X870i Hero ini cocok banget buat lu yang mau build PC spek tinggi, terus juga butuh sama expansion slot dan portnya yang banyak banget. ROG Crosshair X870i Hero ini dijual dengan harga 12 jutaan aja. Menurut gue itu harga yang masih masuk akal banget untuk sebuah motherboard high-end yang punya slot ekspansi banyak, terus juga portnya banyak, VRM-nya gede, coolingnya juga cakep. Yang jelas ini udah ada AI-nya. Nah, itu tadi review motherboard ROG Crosshair X870i Hero dari Kotak Game. Like video ini kalau lo suka, share kalau menurut lu video ini bermanfaat, terus juga jangan lupa subscribe channel YouTube Kotak Game, follow semua sosial medianya juga biar lu nggak ketinggalan info paling update yang ada di Kotak Game. Gua Ujang pamit undur diri, see you next time video, and bye-bye.